Pertanyaannya simpel, kenapa orang mau jual properti? Yuk simak videonya. Salam sehat, salam properti. Hari ini gue mau sharing nih, kenapa sih orang mau jual propertinya? Kalau kita bicara properti, itu kan bisa ruang usaha, ada gedung, ada ruko, ada kios, atau bisa juga berupa kapling atau tanah, atau bisa juga berupa apartemen. Tapi yang hari ini yang gue mau sharing lebih ke properti berupa landed house atau rumah. Ya, sebelum gue lanjut, supaya gue lebih semangat untuk memberikan edukasi khususnya di industri broker properti, boleh dong di share, di like, dan di subscribe link YouTube ini. Nah, selama gue di industri ini ada 4 alasan kenapa orang mau jual rumahnya. Ya, alasan pertama yang gue rangkum nih dari pengalaman gue, yaitu karena rumahnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Ya, artinya begini, dia mau jual karena rumahnya kegedean. Ya, rumahnya kegedean. Dulu mungkin pas dia beli rumah anaknya ada 3, jadi kamarnya 4 atau 5. Ya, sekarang anak-anaknya udah punya kehidupan masing-masing, udah punya rumah masing-masing. Yang dulunya rumah itu rame, yang dulunya rumah itu istilahnya penuh, anaknya udah pisah punya rumah masing-masing. Jadi yang segitu rumahnya gede sekarang kerasa sunyi. Dan mereka hidup berdua nih, suami istri yang udah berumur biasanya merasa capek, kegedean, belum dia bersih-bersihnya, dia akan mencari rumah lagi yang lebih kecil. Ada fase, jadinya fase dari berkembang terus, udah di titik dia akan balik lagi. Nah, solusinya salah satunya rumahnya harus dijual. Jadi dia menjual rumah bukan dia butuh, bukan dia memang mau ada sesuatu, tapi menjual rumah karena merasa kegedean. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang jual rumah karena dipindah tugaskan atau pindah kerja lah, bisa pindah ke luar negeri yang cukup lama, atau pindah ke suatu kota yang jauh dari yang tempat tinggal sekarang. Mungkin dia rumahnya sekarang di Jakarta, dia pindah bisa aja ke Sulawesi Selatan dengan waktu yang cukup lama. Jadi alasan orang menjual properti, menjual rumahnya karena dia mau pindah kerja atau pindah ke luar negeri. Ini sering terjadi nih. Jadi itu sesuatu yang normal kalau menurut saya, karena kegedean, karena luar negeri. Yang ketiga, dia mau jual properti karena mau bagi waris. Nah, ini nih yang harus ngerti tentang legalitasnya. Contoh yang tadi dibilang nih di awal nih, mungkin bapak ibunya udah meninggal, terus tentunya jatuh waris ke anak-anaknya. Anak-anaknya ada 4 misalnya, yang 1, yang 2 udah punya rumah masing-masing, yang 3 dan 4 taruhlah adik-adiknya belum punya rumah. Supaya adil, ada namanya itu pembagian waris, maka properti itu mau dijual karena mau pembagian waris. Tapi ingat ya, di dalam transaksi jual beli, kalau propertinya itu nama orang tua dan itu ada hak-hak anaknya, itu legalitasnya Anda sebagai broker harus benar-benar tahu, karena harus empat-empatnya setuju. Jadi ntar ada 2 pajak, pajak waris sama pajak jual beli. Itu perlu diperhatikan nih. Sekali lagi, buat Anda yang mau jual nih, untuk yang waris ya, atau yang punya orang tua, silahkan, ntar saya kasih info di belakang, hubungi broker properti yang profesional yang tentunya udah punya pengalaman. Nah, yang terakhir, yang keempat nih menurut saya ya, dijual karena faktor ekonomi. Ini sering kali banyak terjadi nih. Di saat kondisi seperti ini, kita tahu COVID ini hampir 2 tahun. Ini meluluhlantahkan semua lini industri. Tidak semua sih, beberapa lini industri itu hancur gitu ya. Terus dia punya asetnya tentunya mau dijual. Terus dia dulu kerja normal, dia pakai KPR bank, setiap bulan dia cicil normal. Karena perusahaannya di industri itu terkena dampak pandemi, dia di PHK atau gaji dapat setengah atau nggak dapat gaji sama sekali, makanya daripada disita bank, propertinya dijual. Jadi ada faktor ekonomi, banyak kebutuhan
ya, atau pengusaha punya beberapa aset, nggak muter nih buat bayar gaji karyawan, buat untuk produk apa perusahaannya berjalan, makanya asetnya harus dijual. Ini nih yang peluang buat broker yang ada di industri properti ini. Banyak saat ini kondisi orang-orang mau jual properti karena faktornya ekonomi, karena faktornya perusahaan, karena faktornya dia lagi butuh untuk dijual. Daripada dia dilelang nggak dapat apa-apa, dia akan jual, ya, daripada asetnya disita sama bank, ya pasti dia akan jual. Atau dia punya utang ke lembaga tertentu, atau ke instansi, atau dia punya utang ke individu, daripada diambil dia akan jual. Atau dia punya kebutuhan yang mendesak untuk anak sekolah, kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perusahaannya supaya tetap bermaju, atau ada kebutuhan yaitu bisa aja keluarganya sakit. Nah, ini adalah sisi peluang bagi broker properti untuk membantu menyelamatkan, membantu menyehatkan, membantu supaya mereka yang punya kebutuhan bisa rumahnya bisa cepat terjual. Ini momen, makanya saya bilang tadi, industri broker properti itu dalam keadaan apapun tidak ada matinya. Kondisi nomor 4 ini banyak sekali, ya. Jadi kita sebagai insan broker properti membantu mereka yang lagi sakit, tanda kutip ya, yang mereka lagi membutuhkan jasa kita, pelayanan kita, supaya propertinya cepat terjual dan tentunya harganya bagus dan baik. Saat ini kalau Anda mau jual properti pengen cepat, yaitu bukan harusnya ya, properti itu biasanya harganya terkoreksi 20 hingga 25%, 30 lah paling gede. Jadi kalau pasarannya 1,5, Anda mau jual 1,5, mungkin makan waktu, Anda harus bersabar. Tapi kalau Anda pengen cepat dapat uang cash, pengen cepat dapat uang karena Anda lagi ada kebutuhan, harganya bisa turun 20 hingga 25%. Bagaimana caranya? Caranya kalau Anda punya properti mau dijual, hubungi broker properti yang profesional, broker properti yang punya lisensi. Tentunya broker itu udah gabung di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI. Atau broker properti yang memang marketnya, leadernya, atau bisa menguasai wilayah yang tempat Anda tinggal. Dimanapun Anda tinggal ya, di kota manapun, di wilayah manapun. Kalau Anda tinggal di Bintaro, kalau Anda tinggal di Menteng, kalau Anda tinggal misalnya di Palembang, di mana aja, hubungi broker properti yang profesional. Tentunya mereka punya sistem, tentunya mereka punya cara kerja supaya properti Anda terjual. So, sekali lagi, yang ada di industri broker properti itu, Anda beruntung dalam kondisi apapun, industri ini tidak ada matinya. Saya bilang kenapa? Karena beberapa teman saya yang di industri ini dalam situasi pandemi ini hampir 2 tahun ini malah omsetnya lebih bagus di tahun-tahun sebelumnya. Bingung? Enggak, karena banyak orang mau jual properti. Sekali lagi, jika ada alasan yang lain, jika ada memang menurut Anda ada kondisi yang lain, silahkan komen di bawah. Yuk kita sharing sama-sama, kita majukan industri broker properti ini supaya industri ini tidak dipandang sebelah mata, karena kita menjual jasa, kita melayani masyarakat supaya masyarakat yang dilayani sama kita merasa puas, dan tentunya industri ini akan maju bersama-sama. Terima kasih, salam sehat, salam properti.